dari Wahid Hasyim itu saya kira, atau yang misalnya menulis tesis atau apa tentang pemikiran gerakan atau pemikiran Wahid Hasyim. Saya tidak mengenal beliau lebih jauh, dan makanya saya tawarkan kalau saya yang Nurholis Majid, walaupun sebenarnya sudah lama sekali saya baca bukunya gitu, baca buku-bukunya, dan ya dulu awal-awal kuliah saya banyak membaca buku-buku dari Nurholis Majid, banyak berdiskusi terkait dengan pemikiran-pemikirannya. Mudah-mudahan itu masih bisa keluar gitu, mudah-mudahan tidak lupa gitu. Atau mungkin di sini ada yang sudah sering atau yang membaca buku-bukunya Nurholis Majid. Ada yang pernah baca Islam, Doktrin dan Peradaban? Ada yang pernah baca Indonesia Kita, Islam Universal? Aduh, gimana caranya? Saya sering mengatakan kepada teman-teman pergerakan, terutama buku-buku pemikiran seperti itu seharusnya wajib dibaca. Makanya kayak orang-orang kayak Samin itu saya suruh mereka baca bukunya Nurholis Majid, baca bukunya Gus Dur, Rahman, baca bukunya Nisyarati, karena bagi saya itu fondasi untuk ya. Tapi oke lah, saya kira mungkin kalau belum pernah baca, setelah ini mungkin bisa dibaca lah buku-bukunya Nurholis Majid itu. Kita mengenal siapa dia. Kalau yang lain kan mungkin pada mengenal Nurholis Majid, yang teman-teman tahu terkait dengan Nurholis Majid itu orangnya kayak mana? Ya, liberal, ya, terus pluralis dan apa? Progresif. Oke. Oke, nanti kita akan melihat seperti apa tentu saja dalam pemahaman saya membaca karya-karyanya Nurholis Majid, karena boleh jadi orang yang punya pandangan yang berbeda terkait dengan Nurholis Majid. Mungkin bisa lanjut Pak ya, saya minta bantuan teknis. Oke, kita tahu dulu ininya. Nurholis Majid juga akrab dengan sebutan Cak Nur ya. Karena banyak orang-orang NU itu kan dipanggil Cak ya, ada M. Hairul Najib itu dipanggil Cak Nur. Banyak saya kira. Dia lahir di Jombang, Jawa Timur 17 Maret 1939. Alumni Gontor Ponorogo 1960 dan meninggal tahun 2005. Ini Nurholis Majid. Ya, saya masih ingat betul. Saya punya catatan harian terkait dengan meninggalnya, karena pada saat itu saya sangat intens membaca buku-bukunya, dan kemudian dia meninggal dan saya membuat catatan harian terkait dengan dia. Ini bagi saya penting untuk kita pahami, karena ini mempengaruhi cara berpikir Nurholis Majid. Saya kira tidak bisa lepas dari mana dia lahir, bagaimana di mana dia berproses pendidikan dan itu tentu mempengaruhi cara berpikirnya dia. Dia menyelesaikan S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari Sastra dan Kebudayaan Islam. Mulai gelar doktor dari Universitas Chicago tahun 84. Disertasinya berjudul Ibnu Taimiyah on Kalam and Falsafah. Ini Nurholis Majid yang mungkin bisa lanjut. Iya. Jadi Cak Nur itu lahir dalam budaya NU, Nahdlatul Ulama. Jadi ya memang kan Jombang itu banyak melahirkan pemikir-pemikir besar ya. Itu seharusnya bisa diteliti kenapa Jombang itu banyak sekali pemikir-pemikir besar itu lahir dari Jombang. Mungkin dia punya tradisi keilmuan yang bagus di sana. Banyak sekali pesantren-pesantren saya kira ya. Nah, jadi dia di Gontor, kemudian setelah dia kuliah di Jakarta, Cak Nur ini aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Dia menjadi ketua umum selama 2 periode, 1966 sampai 71. Pendiri Yayasan Wakaf Paramadina yang sekarang itu yang Universitas Paramadina itu rektornya Anies Baswedan yang lagi kemarin ikut konvensi partai. Jadi begitu perjalanannya Nurholis Majid itu. Jadi bagi saya hal-hal ini penting untuk kita ketahui, karena bagaimana dia berpikir, bagaimana dia melihat persoalan-persoalan berbeda dengan tokoh-tokohnya tentu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan keluarga, dan kemudian banyak hal saya kira pendidikan. Mungkin bisa lanjut Pak.
Lanjut. Nah ini beberapa bukunya, saya kira banyak sekali dia punya buku Nurholis. Tapi memang pada umumnya bukunya Nurholis Majid itu dia setahu saya hanya Islam Indonesia kita yang itu dalam kerangka buku ilmiah. Pada umumnya buku-bukunya Nurholis Majid itu kumpulan-kumpulan artikel, kumpulan-kumpulan esai. Sama dengan Gus Dur. Gus Dur sebenarnya itu setahu saya belum pernah membaca buku dari Gus Dur yang itu buku ilmiah. Biasanya kumpulan esai, kumpulan tulisan. Tetapi kan dia punya gagasan yang saya kira orisinil dari buku-bukunya itu. Bagaimana dia melihat persoalan. Nah ini Nurholis Majid itu Islam, Doktrin dan Peradaban. Ini buku ini lahir karena ketika di Jakarta itu Nurholis Majid itu punya klub kajian agama. Ya, klub kajian agama. Jadi klub kajian agama itu di sana dia kemudian sering berdiskusi persoalan-persoalan kebangsaan, pendidikan, budaya, politik, dan itu yang menjadi ini dari lahirnya buku Islam, Doktrin dan Peradaban. Itu tebal sekali saya kira. Kemudian ada Indonesia Kita, ya dia menggali tentang Pancasila, tetapi ini masih dalam kerangka pemikiran Nurholis Majid itu. Kalau teman-teman baca, ada Islam Universal juga kumpulan esai, Pintu-pintu menuju Tuhan juga kumpulan esai, dan puluhan karya yang lahir dari jaringannya. Jadi itu teman-teman boleh baca, saya kira. Memang hari ini banyak sekali mahasiswa aktivis itu, bahkan aktivis-aktivis pergerakan Islam itu tidak memahami, membaca pikiran-pikiran kayak Gus Dur, Nurholis Majid. Itu aneh bagi saya. Dunia pergerakan tidak memahami itu gitu. Gimana ya? Bagaimanapun juga dunia pergerakan harus kuat pada basis pemikiran gitu. Maka pemikiran tokoh-tokoh itu harus dikaji, harus dipelajari gitu. Harus kuat pada basis pemikiran. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita adalah aktif dalam dunia pergerakan, terutama dunia pergerakan Islam, sementara kita tidak paham dinamika pemikiran tokoh-tokoh itu kan aneh bagi saya. Nah, itu lanjut Mbak. Nah, gagasan besar Cak Nur. Jadi saya berharap bahwa yang tadi itu mampu mengantarkan kita untuk memahami gagasan atau pemikiran Cak Nur itu. Jadi Cak Nur itu dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Karena tadi disertasinya kan tentang Ibnu Taimiyah ya. Jadi cara berpikirnya Cak Nur, kalau teman-teman baca ininya Ibnu Taimiyah adalah ya itu sangat dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Salah satu yang khas dari Ibnu Taimiyah adalah melakukan perubahan itu tidak harus masuk di dalam struktur. Itu ininya Ibnu Taimiyah. Jadi bagaimana melakukan perubahan sosial itu tidak harus masuk di dalam struktur, tapi dia bisa menjadi partner. Makanya gerakan, kalau kita baca perjalanan ininya Cak Nur, itu kan dia tidak masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, tetapi dia juga tidak frontal kan? Dia tidak oposisi. Dia menjadi partner. Jadi karena itu dia dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Walaupun dia sempat kemudian ikut konvensi Partai Golkar tahun 2004, tetapi itu tidak dia mundur gitu karena dia melihat ada sesuatu yang mungkin tidak sehat bagi dia sebenarnya. Tapi cara berpikir Cak Nur itu dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah dan itu terlihat sekali. Itu tadi Ibnu Taimiyah cara berpikir melakukan perubahan itu tidak harus masuk di dalam struktur. Anda bisa melakukan perubahan dengan menjadi partner, mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam struktur. Nah, pekerjaan Cak Nur itu adalah dia mundurnya Soeharto tahun 98 ya. Itu tidak lepas karena Cak Nur membisiki, sudahlah, mundur saja, sudah selesai masa Anda gitu. Itu artinya. Jadi itu Cak Nur gitu. Nah,
cara berpikirnya, sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh bacaan dia, dan itu yang dikaji disertasinya. Nah teman-teman itu kan nantinya cara berpikir teman-teman, sikap nanti itu akan sangat dipengaruhi oleh Anda itu baca bukunya siapa. Ini siapa yang bukunya siapa yang teman-teman intens baca? Ada misalnya, atau novel lah. Siapa yang dibaca bukunya siapa? Ya? Albert Camus, Ali Syariati. Oke, berarti paling tidak paham Ali Syariati cara berpikir. Sedikit lagi. Tugas Cendekiawan Muslim. Udah berapa bukunya Ali Syariati yang dibaca? Dua. Itu banyak bukunya. Ali Syariati. Banyak sekali bukunya. Itu mungkin lebih 30 kalau tidak salah. Harus dibaca semua pikiran buku-bukunya itu. Kalau saya kira kalau cuma baca 2-3 itu belum cukup untuk memahami cara berpikirnya dia. Siapa dia, bagaimana, itu belum cukup. Nah, itu Cak Nur yang pertama. Jadi dia pertama dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Teman-teman bisa membaca ininya Ibnu Taimiyah, saya kira. Dan gagasan besar Cak Nur adalah dia menggagas Islam kemodernan dan keindonesiaan. Jadi gagasan Cak Nur itu Islam yang modern dan keindonesiaan. Yang mungkin ini bisa disebut dengan Islam yang progresif. Islam yang progresif. Jadi ada spidol ya. Bentar, saya carikan aja, Pak. Saya carikan. Oke. Jadi gagasan besar Cak Nur itu adalah Islam kemodernan dan keindonesiaan. Jadi modern di dalam ininya Muhammad Arkhon itu kan itu ada mau habis. Ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, nggak apa-apa, tak jelaskan aja. Yang teman-teman pahami terkait dengan modernitas itu apa? Hah? Itu. Yang lain? Modern. Nah, kita akan membahas Islam itu gagasan besar, sumbangsi besar Cak Nur terhadap pemikiran keagamaan di Indonesia. Dia menggagas Islam kemodernan dan keindonesiaan. Islam sesuai perkembangan zaman. Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, yang lain? Tidak mengalami sejak Lama. Begitu. Oke. Jadi saya mau ini modern dulu menurut Arkhon. Modern menurut Arkhon itu dia menyebut ada tradisi lama dan tradisi baru. Ini tradisi lama sudah dicatat aja. Naik ini alhamdulillah. Apa? Jadi modernitas bagi Arkhon itu itu terus berkembang. Jadi tradisi lama dan tradisi baru itu terus berkembang. Yang tradisi baru hari ini itu akan menjadi tradisi lama kan? Dan itu akan menjadi dalam artian yang modern hari ini itu bisa 5-10 tahun ke depan itu sudah tidak modern. Jadi modernitas itu selalu tidak bisa lepas dari pergerakan waktu itu. Ya.
Itu menurut Arkom. Misalnya dulu tahun 90-an mesin ketik itu modern. Iya enggak? Iya. Itu modern tahun 90-an. 2000-an itu sudah tradisional kan? Klasik. Kan ada komputer yang itu modern. Jadi tahun 2000-an itu komputer itu kan modern sekali. Nah, tahun pertengahan 2000-an itu komputer itu menjadi tidak modern lagi kan? Jadi modernitas itu adalah selalu begitu. Itu menurut Muhammad Qoli. Nah, kalau kita membaca Islam kemodernan dalam gagasan Canur, kita harus berangkat dari situ. Artinya Islam yang itu terus bergerak gitu. Islam yang terus bergerak. Islam yang terus bergerak. Islam yang selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Itu Islam menurut. Karena itu Canur membawa gagasan itu. Islam kemodernan Indonesia. Jadi Islam yang terus bergerak. Nah ini kan bertolak belakang dengan para pemikir Islam yang fundamentalis yang tidak berpikir itu cara berpikirnya, malah kembali ke masa lalu kan. Kan misalnya ya cara berpakaian banyak orang itu kan harus mengikuti sunnah Rasul, ya kan? Sunnah Rasul misalnya celananya mungkin kalau begini ini tidak Islami cara saya berpakaian ini gitu. Karena saya injak sedikit di belakang. Itu kan cara berpikir yang bukan lagi bergerak, balik ke beberapa abad yang lalu. Itu cara berpikir. Nah, Canur itu tidak begitu. Islam modern. Yang kedua, selain kemodernan adalah keindonesiaan. Artinya apa? Bagi dia, Islam itu ruh yang terbungkus dengan budaya di mana ia berkembang. Jadi Islam itu antara satu negara dengan negara yang lain itu boleh berbeda, karena dia dibungkus oleh budaya. Itu makanya kemudian tidak usah banyak menuntut bahwa keislaman kita, cara berislam kita harus sama dengan cara berislam orang-orang Arab Saudi, orang-orang Mesir, orang-orang Yaman. Tidak, karena ya sama Islamnya, tetapi ketika pembungkusnya berbeda maka wujudnya berbeda. Nah, sumbangsi besar dari Cak Nur itu adalah dia menggagas itu. Dia menggagas itu. Jadi tidak harus sama kan, banyak sekali kemudian orang-orang yang berislaman itu kan selalu cara berpakaian harus sama dengan cara berpakaian Rasulullah, ya kan? Cara berpakaian Arab Saudi. Padahal menurut Cak Nur, ya itu hanyalah pembungkus. Substansinya bukan itu gitu, Islam itu. Nah, itu yang menjadi dari gagasan-gagasan besar Cak Nur saya kira di Indonesia. Dia Islam kemodernan dan keindonesiaan itu. Jadi ya makanya ketika Islam kemodernan dan keindonesiaan, dia bisa masuk pada budaya. Dia menerima akulturasi budaya dengan budaya-budaya lokal misalnya. Ya pertama karena memang dia dari NU ya. Jadi cara berpikirnya Cak Nur itu ya tidak lepas dari NU. Jadi ya mungkin di situ dia berpikir gitu, apa yang salah gitu. Apa yang salah? Atau apakah cara berpikir yang salah atau apa misalnya. Nah, dia punya gagasan saya kira di situ. Jadi dan saya kira dia coba membongkar cara berpikir itu di Indonesia. Hebatnya Cak Nur saya kira di situ. Jadi, ya karena memang itu tadi Cak Nur dia besar dari keluarga NU, sehingga
dia mencoba untuk mencari titik temu antara Islam dengan tradisi Jawa dan tradisi NU itu. Dimana kan banyak sekali orang yang mempertentangkan itu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau mengetahui cara berpikir atau Islam kemodernan dan keindonesiaan yang digagas oleh Cak Nur, sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Sama juga ya, tidak perlu harus ada kesamaan style, pakaian dan sebagainya dengan tidak perlu, karena itu hanyalah budaya. Dan budaya itu ya sangat dipengaruhi oleh ya di mana itu berada, kemudian tahun waktunya kapan dan lain sebagainya, itu tidak bisa lepas dari situ. Nah, kadang-kadang kita terjebak pada pembungkus agama itu. Saya kira Indonesia masih banyak orang-orang yang terjebak pada saling mengkafirkan hanya karena dia terjebak pada itu, hanya terjebak pada aspek itu. Dan sebenarnya itu sudah dijawab oleh Cak Nur. Jadi itu gagasan besar, turunan dari semua gagasan-gagasan itu. Saya kira dari Cak Nur, sekularisasi agama, saya kira ini tahun 70-an dia lontarkan itu. Islam Yes, Partai Islam No, kan ada yang Islam Yes, Partai Islam No, dan itu dia banyak diserang, banyak dikritik pada saat itu, saya kira ketika dia melontarkan gagasan itu. Tapi itu hanyalah turunan dari gagasan besar yang sebenarnya diinginkan oleh, karena dia cara berpikirnya seperti itu, maka ya dia dianggap sekuler, dia dianggap liberal gitu, dia dianggap plural gitu. Kan ketika dia melihat bahwa agama ya Islam itu dan yang terbungkus dengan budaya di mana yang berkembang, itu kan sebenarnya plural kan, iya enggak? Itu cara plural. Maka dia sebut dengan plural. Dan itu kan masih banyak kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok beragama yang itu belum bisa menerima gagasan-gagasan itu. Saya kira Cak Nur itu sangat dibenci oleh kelompok-kelompok fundamental itu, tidak Islami dan lain sebagainya. Tapi saya kira cara berpikirnya begitu. Jadi sekularisasi agama Islamis dan sebagainya itu adalah turunan darinya. Nah, waktu itu dia banyak dikritik, tetapi sebenarnya hari ini itu terjawab. Jadi banyak yang mengatakan Cak Nur ini kan tidak memuliakan agama dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Cak Nur itu adalah dia mencoba menjaga kesakralan agama ini. Itu Cak Nur. Jadi harus dipisahkan betul mana yang menjadi wilayah politik dan mana yang agama itu. Jangan dicampur baurkan. Hari ini kan saya kira itu yang terjadi. Apa yang kita lihat misalnya banyak partai-partai Islam yang juga korupsi misalnya kan. Ulama-ulama itu pada mengambil sikap politik, ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Jokowi, yang merusakkan agama sebenarnya. Iya enggak? Masyarakat itu kehilangan tokoh yang bisa menjadi panutan, teladan. Siapa yang didengarkan? Ketua PBNU ke Prabowo, Saidakin Siraj, ya kan? Kemudian Amin Rais ke Prabowo atau Muhammadiyah. Salahuddin Wahid ke Jokowi, Ki Haji Hasyim Musadi ke Jokowi. Ini agama itu menjadi ya seolah-olah menjadi bagian dari yang di transaksi politik itu gitu. Agama itu tidak mulia, itu jatuh gitu agama. Nah, yang ingin dijaga oleh Cak Nur adalah itu sebenarnya. Tapi kan banyak orang tidak memahami. Banyak nggak paham. Wah, ini Cak Nur ini nggak Islami ini. Ya, banyak ini dia kafir misalnya sekularisasi. Karena dia belajar dari cara berpikir juga tidak lepas bahwa dia pernah di Gontor, dia pernah dibesar di NU dan kemudian di HMI dan kemudian dia di Amerika Serikat. Itu semua mempengaruhi cara berpikirnya, dan di Barat kan saya kira terjadi itu. Bagaimana darah itu bertumpahnya karena
agama dan politik itu tidak demikian, dia kan dipisahkan atau di yang itu. Jadi, Vatikan itu kan bagian bagaimana memisahkan antara nilai agama dan politik itu sebenarnya. Walaupun banyak mengatakan kita tidak punya tradisi itu, tapi ada sejarah yang mengatakan bahwa ketika agama masuk di dalamnya, maka itu akan rawan. Agama akan hilang kesakralannya dan kesucian itu. Nah, Cak Nur mencoba menjaga itu dengan Islam, yes, partai Islam. Anda boleh berislam, tapi jangan kemudian membawa partai-partai Islam itu, karena agama dalam dunia politik saya kira itu yang menjadi gagasan-gagasan besar Cak Nur saya kira di Indonesia sampai hari ini. Ya, buku-bukunya saya kira dibaca oleh banyak ilmuwan-ilmuwan. Saya berharap bahwa teman-teman itu membaca itu semua. Buku-buku pemikiran itu harus dibaca saya kira dari manapun Anda gitu. Dari manapun Anda, itu buku-buku seperti itu yang harus dibaca. Itu Cak Nur. Nah, yang membedakan Cak Nur dengan tokoh-tokoh lainnya misalnya adalah Gus Dur, Ahmad Syafi'i Ma'arif, kan ini kan dianggap tokoh-tokoh yang sekuler ya, yang sepaham dengan ideologi mereka. Dia punya basis kalau Gus Dur itu kan kuat pada budayanya. Ya, dia kuat di situ. Jadi Gus Dur kuat di situ. Tetapi sama Islam kemudian itu sama sebenarnya dengan sama gagasannya itu. Jadi kita juga menyebut Gus Dur itu kadang-kadang ya sekuler, tapi sebenarnya sama gitu. Cuma dia titik yang diperkuat oleh tokoh-tokoh itu berbeda. Kalau ya Gus Dur ya kuat pada budayanya itu. Kalau kemudian Ahmad Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i itu ya dia kuat pada sejarah Islamnya itu. Kalau Cak Nur itu dia kuat pada pemikiran dan filsafatnya itu. Nah, itu yang saya kira yang membedakan tokoh-tokoh itu, saya kira. Nah, Cak Nur di situ saya kira sumbangsi besar dia saya kira dalam membongkar kejemudan berpikir umat beragama di Indonesia tahun 70-an itu dengan gagasan-gagasan. Itu luar biasa saya kira. Walaupun pada awal munculnya saya kira itu sangat kontroversi sekali ya, itu diperdebatkan, dan sampai hari ini saya kira masih banyak yang kelompok-kelompok masyarakat yang menolak gagasan-gagasan Cak Nur itu. Tetapi di kalangan mahasiswa itu sudah banyak yang mulai memahami. Karena memang kalau kita tidak paham sebenarnya ini tadi gagasan Cak Nur, berpikirnya sehingga ada Islamiyah seperti Islam misalnya, sekularisasi agama, bagaimana agama dan politik itu dipisahkan gitu, dalam artian jangan bawa agama ketika Anda berpolitik gitu. Jangan bawa agama. Misalnya begini, ketika Abu Rizal Bakri itu tanggal 20 Mei ya, itu mendeklarasikan dirinya untuk bergabung Golkar bergabung ke Prabowo, dia kan mengatakan saya mengambil pilihan ini setelah saya melakukan sholat istihara ya. Mahfud MD juga membawa agama itu kan sebenarnya. Agama. Dan agama saya kira sangat kuat dalam isu-isu politik menjelang 9 kemarin. Itu kan sebenarnya merusak agama itu. Agama tidak boleh dibawa itu seharusnya. Begitu. Ya PKS selalu bawa agama, tetapi kan ternyata mereka juga banyak melakukan korupsi gitu. Mantan presidennya juga punya istri simpanan yang sangat cantik dan seksi gitu. Kan bertolak belakang kan. Apa yang terjadi ketika berarti agama itu ya begitu ya? Ya kan? Ya enggak? Agama itu berarti begitu ya? Pasti kan persepsi masyarakat itu begitu. Jatuh nilai agama itu di hadapan umatnya ketika agama itu. Nah, itu yang ingin dijaga oleh Cak Nur sebenarnya dengan gagasan-gagasan besarnya itu. Bagaimana dia proses lahirnya pemikiran gagasan-gagasan itu adalah proses yang sangat panjang. Saya tidak melihatnya terpisah ketika dia besar dari keluarga NU, dia digontor, kemudian dia
di HMI, kemudian dia ke luar. Itu di situ saya kira Cak Nur mengalami proses pergolakan yang situ dia karena di budaya NU tentu berbeda dengan budaya perkotaan ya. Kemudian dia di Gontor itu ya sampai hari ini biasanya anak-anak Gontor itu kan dilarang membaca buku-buku yang berbau komunis kan, berbau kiri itu dilarang. Di HMI dia masuk pemikiran semua buku dibaca gitu. Jadi ketika di Gontor itu dilarang, kamu harus hanya boleh baca ini, kemudian di HMI boleh sembarang buku bisa dibaca, dia bertemu dengan orang-orang yang cara berpikirnya berbeda, dan kemudian ke Amerika dia di luar dia menjadi penganut agama minoritas di sana. Itu kan semua mempengaruhi cara berpikirnya, cara pandang dia terhadap Islam, sehingga lahirlah gagasan-gagasan itu untuk Indonesia. Saya kira itu, silakan teman-teman yang bertanya dan kita bisa dialog. Masih ada waktu sekitar 45 menit. Ya mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau tanya jawab tentang materi yang tadi disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab sekarang. Ya, silakan. Mas Sahidi ya Mas. Iya. Mau nanya Mas, kan kalau tadi Mas bilang buku-buku apa yang kita baca, pengaruh pemikiran lain itu mempengaruhi cara pandang kita kemudian. Termasuk di Janur ini bagaimana akhirnya disertasi beliau ini tentang Ibnu Taimiyah. Saya juga dulu sering baca beberapa tulisan Ibnu Taimiyah di Indonesia juga, karena di pesantren saya yang Salafi itu Ibnu Taimiyah kan jadi role model banget. Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Qayyim, terus juga kayak pemikiran-pemikiran kontemporer abad ke-9 di situ tuh beneran kita pahami banget ya. Tapi kita sama sekali menolak Cak Nur gitu, di pesantren itu. Waktu itu banyak buku-buku atau nama jais seperti yang jil, buku-buku anti Cak Nur lah ini. Jadi saya melihat persinggungan gitu, dimana Cak Nur itu menulis tentang Ibnu Taimiyah, dan kata Mas tadi Ibnu Taimiyah ini banyak mempengaruhi Cak Nur gitu. Tapi gagasan sekularisasi agama itu malah ditolak oleh para pengagum Ibnu Taimiyah gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa sih Mas yang terjadi? Iya, karena ada proses historis yang berbeda gitu. Ada proses historis yang berbeda di dalam membaca, memahami, menafsirkan karya-karya Ibnu Taimiyah, saya kira. Itu tadi. Jadi satu teks itu bisa ditafsirkan berbeda, tergantung storage. Jadi kepala kita itu ibaratnya storage, ibaratnya gudang. Bagaimana ia menangkap, memahami, memaknai apa yang dia lihat, yang dia baca, itu tergantung seberapa. Itu bisa bacaan, bisa pengalaman, bisa yang dilihat. Nah, ada proses historis itu. Jadi berbeda sekali ketika orang-orang yang cara dia memunculkan makna baru dari membaca sebuah teks itu yang berbeda. Itu tadi Cak Nur itu pergolakannya kan jadi besar di NU, kemudian masuk di Gontor ya itu sama. Saya punya teman di Gontor waktu S2 itu tidak boleh baca buku-buku Karl Marx itu gitu. Jadi kita bicara sosialisme, apa sih katanya sosialisme itu? Paling nggak S2 gitu baru. Ya. Nah kemudian masuk HMI di Jakarta ya plural sekali semua buku. Kemudian dia ke Amerika, itu kan berbeda kan? Ketika Anda pernah keluar, itu akan berbeda cara pandangan terhadap sesuatu yang Anda lihat dengan orang yang tidak ada. Jadi ada proses historis yang membuat mereka memahami berbeda. Sehingga ketika Cak Nur kemudian memberikan tafsir yang baru, memberikan paham yang itu bagi dia, itu tadi paham Islam kemudian dan keindonesiaan, itu banyak ditolak karena cara ini. Jadi
apa namanya, ya memang tidak bisa lepas saya kira proses itu, dan ya otak kita itu kayak storage itu kayak, dan makanya kadang kan teman-teman itu baca buku tidak paham apa yang dibaca, mungkin ya enggak, sering malam itu enggak, yang enggak pernah malam mungkin yang enggak pernah baca buku. Tapi kan kadang kita baca buku itu enggak paham dong, karena kita storage-nya itu dalam artian stoknya di dalam itu enggak cukup untuk memahami apa yang kita baca, pengalaman dan lain sebagainya terkait. Saya kira Cak Nur itu ya di situ dia. Jadi perbedaan dia gagasan-gagasan yang banyak tolak kan begitu sebenarnya. Ya teks yang sama bisa dibaca, tetapi cara dia memandang teks itu berbeda karena dia punya stok yang pengalaman, bacaan, teman berdiskusi di lingkungan yang berbeda, sehingga cara dia ini kan berbeda saya kira. Jadi nah itu ya. Jadi persoalannya saya kira di situ. Nah Cak Nur coba keluar dari itu saya kira. Jadi Islam yang modern itu ya harus ini jelas tidak harus sama dengan Islam yang ada pada zaman Rasulullah, Islam yang ada di Rasulullah tidak boleh. Kata intinya kan Cak Nur ingin mengatakan itu tidak harus sama. Itu kan zaman dulu, ya kan? Karena kalau kita paham budaya, teman-teman mempelajari budaya itu terus berkembang, bahasa dan budaya itu terus berkembang. Gitu. Ya. Bahasa dan budaya terus berkembang. Ya, hari ini pakaian kita begini, gitu. Ya, mungkin 10 tahun ke depan kan nggak begini lagi ini. Jadi tidak boleh. Itu kan bagian dari budaya sebenarnya. Coba kalau teman-teman sering nonton filmnya Rhoma Irama, itu gimana? Style saya tahun 80 itu gimana itu? Anak-anak muda kan, celananya yang ya dari atas sana sampai segini lah, ya enggak? Itu tren pada zaman itu gitu. Itu modern. Itu kan produk budaya sebenarnya, ya kan? Itu produk budaya. Sama dengan saat ini jilbab itu kan macam-macam loh. Ada yang ini, itu adalah produk. Tapi kan intinya Islam lah. Cara membungkusnya itu yang berbeda dan itu budaya. Itu budaya. Nah, ketika Anda ingin melihat Islam dengan sama pada zaman Rasulullah, Islam itu tidak berkembang, sementara agama dan budaya itu terus berkembang gitu. Ya enggak? Agama dan budaya terus berkembang. Nah, ketika Anda Islam begitu, berarti Islam itu namanya Islam akan klasik, akan sangat tidak modern gitu. Ya enggak? Tidak akan modern. Karena modernisme tadi itu selalu bergerak. Begitu ya. Silakan teman-teman yang lain, teman-teman. Ya. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kita melihat orang-orang yang dikatakan sekuler seperti Cak Nur, kemudian Muhammad Hatta juga disebutkan sekuler, tapi kita melihat bahwa dengan pandangan Islam yang mereka bawa itu membuat efek perubahan pada zaman saat itu, ya, seperti misalnya Sokraminoto, dia mengatakan kepada para pengikutnya, mengatakan yang sebenarnya kutip dari hadis, dia mengatakan gini, lerena mangan saat durungnya waruk gitu. Sebenarnya itu kan kutipan dari hadis, makanlah berhenti makan sebelum kenyang gitu. Tapi beliau bawakan dengan secara membumi gitu, sehingga itu membuat efek kepada para pengikut itu benar-benar mengikuti dia gitu. Aliran mereka yang sekuler yang kita contohkan lagi, misalnya pribadi Ahmad Dahlan gitu. Sebenarnya dia dari pribadinya, kita melepaskan Muhammadiyah yang sekarang dengan pribadi Ahmad Dahlan sendiri. Ahmad Dahlan waktu itu menerima atau bersedia untuk memakai, kalau kita lihat di film Sang Citra ya, memakai baju Belanda gitu seperti itu, yang sehingga dijudge sebagai kiai kafir, tapi beliau dengan tujuan ingin membawa kemajuan Islam gitu, dan efeknya sangat luar biasa waktu itu. Kemudian lebih ekstrem lagi, misalnya kalau kita lihat di Iran,
sampai membawa sebuah revolusi apa yang dibawakan oleh Khomeini, oleh Ali Shariati sebenarnya. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus sekuler ketika kita ingin membawa perubahan yang besar gitu? Kita harus apa bisa sebutnya seperti itu. Kalau kita bisa menganggap apa kita lihat misalnya Islam yang dibawakan oleh yang kata Ustaz tadi seperti misalnya disebutkan bahwa fundamental gitu. Apakah yang seperti itu juga gitu atau bagaimana Ustaz? Apakah kita sebutkan bahwa kita harus sekuler ketika kita ingin mengatakan bahwa kita harus progresif? Iya, karena begini, Islam itu terbungkus oleh budaya. Artinya sebenarnya di dalam beragama itu tidak bisa kita tidak memahami budaya. Tidak bisa. Bagi saya begitu, jadi harus paham betul-betul. Karena begini, setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun itu pasti dia memiliki budaya di sini, ya enggak? Dan budaya itu terus berkembang, dia terus berkembang, budaya itu terus berkembang. Jadi ketika agama itu tidak dalam artian yang dibungkus oleh budaya, dia selalu ingin pada zaman misalnya Rasul kan tidak berkembang, ya enggak? Jadi sebenarnya bagi saya bukan itu istilah sekuler atau itu hanyalah pengisilan sebenarnya, tetapi itu cara berpikir. Tapi oke lah, itu kan saya kira cuma biasanya kesannya itu stigmanya kalau sekuler itu kan negatif ya. Tapi sebenarnya kalau kita itu progresif gitu. Karena membuat Islam itu bisa maju. Itu bisa maju. Tidak mungkin saya kira kalau kemudian dalam artian begini, Islam itu harus bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman budaya. Nanti itu tadi cara berpakaian kan berkembang sekali kan. Ya, cara orang berjilbab itu kan macam-macam. Banyak sekali saya kira kalau teman-teman melihat itu. Bentuk masjid itu kan berbeda sekali. Jadi dan itu kan bagian dari budaya semua. Nah, Islam yang kemodernan itu ya dia harus bisa mengikuti itu semua bentuknya gitu. Tapi substansinya, ruhnya itu tetap Islam gitu. Tapi ya bentuknya, wujudnya itu ya boleh berubah. Nah, cara berpikir Gus Dur kan kan begitu. Boleh, tidak ada masalah. Gitu. Nah, pada persoalannya kita itu kan cara berpikir kita adalah yaitu tadi, karena memahami agama itu tanpa memahami budaya. Itu kita punya persoalan di sini. Ketika memahami agama tidak memahami budaya, maka itu cenderung ada clash. Itu tadi ada clash. Kita tidak sadar sebenarnya bahwa cara berpakaian Rasulullah yang misalnya cingkrang itu ya hanya budaya pada saat itu misalnya kan. Bentuk musiknya misalnya itu kan hanyalah bagian dari wujudnya budaya. Islamnya kan bukan itu sebenarnya. Substansinya kan tidak orang Islam kan tidak sebatas itu kan. Nah, ketika kita kemudian terjebak di situ, Islam itu tidak akan maju. Islam tidak akan modern gitu. Karena ya itu tidak akan orang sudah jauh berubah, kita ya masih bertahan atau malah kembali kepada masa lalu kan nggak modern. Cak Nur itu mau bawa gagasan itu Islam itu. Jadi Islam yang bisa berkembang, terus berkembang. Wujudnya tapi sebenarnya substansinya ya tetap Islam. Ini saya kira yang menjawab persoalan-persoalan kan hari ini yang sekarang tadi. Terlalu banyak sekali orang-orang misalnya yang ingin cara berislam kita harus sama dengan Arab Saudi, ya, cara berpakaiannya begitu. Ya kan, padahal itu adalah produk budaya. Gitu. Produk budaya itu bisa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecuali kalau cara sholatnya yang berbeda, itu mungkin itu kan substansinya ya, ritualnya ya. Tapi kan mereka tidak, hanya pakaian yang mereka kenakan aja ketika sholat yang berbeda, ya enggak? Kan substansinya enggak ada.
Nah, kita terjebak di situ kadang-kadang. Kita terjebak di situ. Nah, Cak Nur itu mencoba menjawab persoalan-persoalan itu. Itu yang menjadi sumbangsi besar dia, saya kira, almarhum, dalam pemikiran keagamaan di Indonesia, Cak Nur itu. Jadi hebatnya di situ, saya kira. Silakan yang lain, teman-teman. Sudah terjawab ya? Mungkin Mas, ketika di Ciputat itu kan Cak Nur kan banyak sekali akhirnya melahirkan pemikir-pemikir berikutnya, Komarudin Hidayat, Ahmadi Azra. Nah, sebenarnya budaya literasi apa sih yang dibangun di situ? Diskusi seperti apa di forum studi Ciputat itu, budayanya seperti apa? Terus apa yang sih yang dibangun sama si Cak Nur itu sehingga dia punya murid-murid banyak yang sekarang menjadi pemikir-pemikir hebat juga gitu. Ya, Cak Nur itu mencoba membangun tradisi budaya ibu gitu. Itu tadi dia bukunya yang di atas tadi itu apa? Islam, Doktrin dan Pengalaman itu lahir dari diskusi-diskusi dia. Dia punya forum klub kajian agama. Dia mencoba membangun budaya ilmu itu. Dia mencoba membangun. Di situ kan tentu banyak dia punya murid-murid. Salah satu muridnya hari ini yang paling itu kan ada yang dilatih juga kan. Itu kan didikan dia langsung kan, dilatih itu. Itu kan memang dia tuh merasa bahwa dia penerus Cak Nur. Jadi dia mencoba membangun budaya ilmu itu. Ya tidak mungkin dia bisa melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan yang besar, yang ternama kalau dia tidak bangun budaya ilmu itu. Jadi dia sama di UIN Jogja itu, mengapa banyak sekali penulis-penulis, pemikir-pemikir lahir dari, karena ternyata dia punya budaya ilmu juga. Budaya ilmu itu UIN itu setiap Jumat malam ada diskusi dosen tetap UIN Sunan Kalijaga. Kalau ada pernah ikut, Itu setiap Jumat malam. Dan itu syarat yang presentasi dosen biasanya atas 3. Saya 2 kali diberi kepercayaan itu. Ternyata di situ itu yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus yang lain. Sehingga tidak, misalnya begini, mengapa di daerah-daerah itu tidak melahirkan tokoh-tokoh pemikir-pemikir kan? Ya enggak? Kan jarang sekali misalnya ada dari Lombok itu pemikir yang lahir dari sana loh. Itu jarang kan? Karena dia tidak punya tradisi ilmu itu. Dia tidak punya tradisi ilmu. Tradisi ilmu itu begini. Ini intens. Ketika kegiatan-kegiatan seperti ini intens dilakukan, maka ini suatu saat 5-10 tahun ke depan itu akan melahirkan tokoh. Cak Nur itu mencoba membangun itu dengan klub kajian agamanya itu. Di UIN Jogja punya itu, saya kira. Sehingga banyak kan ada banyak sekali pemikir-pemikir dari Jogja itu, dari UIN. Ada Mir Mulkan, ada Amin Abdullah, banyak sekali saya kira yang lahir dari sana. Karena dia punya budaya ilmu. Nah, Gus Dur, Cak Nur itu membangun budaya itu di Ciputat itu, saya kira. Dan terasa sekali. Ya bahkan dia punya universitas, walaupun universitasnya banyak dikritik karena terlalu modern gitu kan. Dia banyak artis-artis yang di sana. Tetapi artinya dia paling tidak dia menenangkan bisa. Itu yang harus dilakukan. Jadi Cak Nur saya kira luar biasa. Dia punya sumbangsi besar dalam hasanah keilmuan di Indonesia itu mengapa pada pengembangan pemikiran itu, membuka cara berpikir kita perlahan. Ya tahun 70-an mungkin banyak orang berpikir untuk apa Cak Nur menyebarkan ini Islam bias partai Islam itu, tapi hari ini terjawab bahwa ternyata agama itu banyak diperjualbelikan. Agama itu menjadi transaksi dalam transaksi politik ya, dalam transaksi politik dan sebagainya. Itu kan yang membuat bahwa agama jatuh di mata umatnya. Ya, jangan salah kemudian genosida yang dilakukan oleh Hitler itu juga ada peran agama. Jadi bagaimana kemudian agama melegalisasi apa yang dilakukan oleh Hitler. Ada, kalau teman-teman baca bukunya Hitler's Pope, itu sejarahnya.
bagaimana hubungan Hitler dengan Paus itu, yang itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Hitler, genocide itu, membunuh orang Yahudi itu. Nah, apakah ini loh agama yang seperti itu yang kita tidak inginkan? Makanya dia harus jauh dari, pisahkan dia dengan dunia politik. Ya, kalau teman-teman ada bukunya Hitler's Bomb itu, Anda boleh baca gitu. Hitler's Bomb. Jadi Hitler itu genocide itu yang membunuh ribuan orang Yahudi itu dia, paus itu, ada paus yang itu membenarkan gitu. Ya, halal lah kira-kira begitu kan. Kan itu agama itu kan jatuh gitu. Nah, itu yang dihindari oleh Cak Nur gitu. Hanya jangan. Tapi hari ini kan saya kira banyak sekali ya, partai-partai Islam, persenjataan Islam, tetapi korupsinya juga banyak gitu. Bahkan Al-Quran mau dikorupsi gitu. Karena korupsi itu partai Islam yang mau korupsi cetakan Al-Quran itu kan aneh sekali gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan. Jadi agama itu yang terjadi adalah masyarakat kehilangan teladan, masyarakat kehilangan tempat bertanya, masyarakat kehilangan figur itu. Bingung nantinya umat itu. Hari ini kan begitu kan? Kan bingung itu menghadapi pemilihan presiden 2012 ini kan bingung masyarakat umat itu kan. Buya Syafi'i Ma'arif itu ke Jokowi JK, Amin Rais ke Prabowo, jelas gitu. Hasyim Musyadi ke Jokowi JK, Said Agil Siraj itu ke, bingung nih, yang mana yang benar? Kalau dia mau pakai agama ini, yang mana yang benar? Berarti ada yang kafir, ada yang Islam ya. Kalau ini kan menjadi persoalan gitu. Dan mereka membawa agama kadang-kadang. Saya ini karena saya tanya ulama, saya sholat istihara ya kan? Ya enggak? Belum. Tidak boleh begitu bagi saya gitu. Itu enggak boleh. Agama. Itu yang ditakutkan oleh Cak Nur sebenarnya. Dan hari ini terbukti Islamnya seperti Islam. Dulu misalnya ada begitu tenar siapa si Agim itu, dulu kita bisa ngirim SMS untuk nanya ayat Agim kan? Ya enggak? Ada program itu dulu. Itu 2000 satu kali kirim SMS. Saya catat itu. Padahal kalau kita SMS biasa dulu 350. Kalau kita SMS doa ke Agim itu naik 2000. Bayangin berapa kali lipat. Jadi Agim menjadikan itu transaksi bagi dia untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan dia juga dimanfaatkan oleh media komunikasi. Dan karena kalau masyarakat pakai atas nama ayat doa, bagi dia ya itu dapat pahala mereka menghabiskan uang 2000 satu kali SMS lah, ya enggak? Tapi kalau dakwah kenapa harus naik gitu? Ya enggak? Kenapa harus naik? Nah, ini dia menjadi persoalan kita di dalam keberagamaan kita itu. Nah, ini yang dijawab oleh Cak Nur sebenarnya. Jangan begitu. Begitu. Ya makanya ya kualat itu Agim itu. Terus itu cerai sama istrinya mau menikah lagi. Karena dia memperjualbelikan ayat-ayat Tuhan, masa enggak? Sekira itu, silakan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya. Kira-kira begitulah. Pemikiran Cak Nur itu begitu. Yang saya pahami dengan membaca buku-bukunya beliau. Tapi sepertinya yang dipahami juga oleh banyak orang. Anda boleh baca buku-bukunya Cak Nur, saya kira banyak sekali di buku-buku, di toko buku saya kira. Islam Doktrin dan Peradaban. Saya kadang-kadang mewajibkan teman-teman gerakan itu harus dibaca itu. Ya harus kuat kan dasar pemikirannya. Kalau gerakan itu harus kuat pada basis pemikirannya. Tidak bisa saja filosofisnya. Nah, perlu saya kira yang Islam yang progresif. Sebenarnya kalau kita ini ya ini Islam Kementerian dan Keindonesiaan itu ya Islam progresif. Cuma Cak Nur tidak membahasakannya begitu kan? Islam yang progresif. Seperti itu. Silakan. Kalau masih ada yang bertanya, masih ada waktu kita sekitar 20 menit. Ada yang ingin bertanya lagi?
silakan, kita masih punya waktu. Silakan. Sudah. Ya. Mungkin saya belum jawab tadi ya, mungkin gagasan-gagasan Cak Nur ini dia dasar referensi dari mana Mas? Apanya? Untuk menggagas ini semua. Maksudnya? Referensinya Cak Nur. Referensi Cak Nur atau referensi saya? Referensi Cak Nur. Maksudnya dia itu tadi pergolakan yang dia Dasar ide atau referensi dari mana itu sumbernya? Apa dia menggagas sendiri atau ada rujukan lain? itu pergolakan dia gitu. Jadi orang berpikir itu ketika dia melihat ada antara realitas, ada idealitas dan realitas, itu punya jarak yang sangat jauh, ya kan? Paham saya? Idealitas dengan realitas itu ada gap. Ada gap. Di situ muncul pertanyaan, kenapa? Ya kan? Dia mencoba. Seorang pemikir kan begitu. Dia mencoba. Ada gap antara realitas dan idealitas. Idealnya agama begini, tapi realitasnya begini. Ada gap itu. Ada tidak nyambung misalnya antara yang budaya dengan dia. Pergolakan-pergolakan itu dialami oleh Cak Nur. Saya katakan tadi Cak Nur itu lahir dari keluarga besar NU di Jombang. Kemudian dia dimasuk di Gontor. Ya sama, Gontor itu kan NU juga. Kemudian di sana ya tadi buku yang dibaca itu ditentukan. Kamu tidak boleh baca buku ini, hanya boleh baca buku ini gitu. Kemudian dia masuk di HMI di Ciputat Jakarta, bebas baca buku apa saja boleh gitu. Baca bukunya Karmas, baca buku-buku itu boleh. Di situ kan ada pertanyaan besar kan, ya enggak? Pertanyaan besar. Itu habis itu dia keluar lagi. Dia ke Amerika gitu. Dia ke Amerika. Jadi dia pernah merasakan bagaimana dia hidup di negara yang mayoritas Islam, bagaimana dia memandang Islam di negara yang mayoritas Islam, dan bagaimana dia memandang Islam di negara di mana Islam itu minoritas. Islam itu minoritas. Itu semua membangun cara berpikir Nurholis Majid, termasuk dengan bacaan-bacaannya tentunya kan tadi. Buku yang kita baca, satu buku yang dibaca oleh orang yang punya proses historis yang berbeda itu akan melahirkan makna yang berbeda. Kenapa Gus Dur itu begitu ketika dia jadi presiden itu orang-orang Tionghoa itu seolah-olah dilindungi gitu. Karena dia pernah merasakan bagaimana hidup di negara yang Islam itu minoritas gitu. Betapa sedihnya kan. Kita ini kan nggak pernah gitu. Kita nggak pernah misalnya. Makanya dia ada proses historis gitu. Nah, gagasan-gagasan besar ini lahir dari situ semua. Tidak terputus itu. Nah, kita harus begitu saya kira. Proses menemukan sebuah gagasan itu dari situ. Jadi kalau dalam bahasanya dasein dan dasolin itu tidak nyambung. Yang seharusnya ada dan yang ada itu ada yang tidak. Atau ya ini realitas dan identitas itu ada gap. Nah, di situ proses berpikir gitu, analis apa yang terjadi. Di situ dia menemukan ini yang menjadi persoalan. Karena begini, kalau kemudian kita ingin memahami Islam dan seperti misalnya persis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berarti bentuk Islam itu seperti dengan Islam yang pada zaman Nabi gitu. Lalu kita hidup di abad ini, ya kan? Kita hidup di abad sekarang. Kan ada persoalan lah, ikuti. Nanti ada tanda tanya besar. Bagaimana menjawab itu? Ya di situ dia berpikir. Nah,
Maka lahirlah gagasan-gagasan itu. Jadi pergolakan-pergolakan sosial di mana dia hidup, yang dia lalui itu mempengaruhi bagaimana Cak Nur itu menemukan sebuah makna dalam keberagaman dan keindonesiaan kita Indonesia. Dan gagasan besarnya adalah Islam, kemodernan dan keindonesiaan. Jadi, itu saya kira. Memang saya kira tidak dipahami secara luas. Jadi itu tadi kelompok-kelompok Salafi yang menolak gagasan Cak Nur karena ada proses yang berbeda. Ya. Dan memang kita di Indonesia ini kan cenderung sekali itu belum memahami sesuatu apa sebenarnya, dan kita sudah menjustifikasi. Kita punya persoalan di situ kan sudah. Silakan, masih ada pertanyaan. Saya mau tanya, saya agak bingung tentang modern Gimana? mau tanya tentang modern yang Bapak katakan. Kan tadi Bapak bilang bahwasanya Cak Nur itu dia memahami Islam modern dan keindonesiaan karena gabungan antara pemahamannya terhadap Ibnu Taimiyah sama pergolakannya ke Amerika. Dulu saya pernah mengikuti seminar, di sana dikatakan bahwasanya Cak Nur ini perlawatannya ke Amerika ini tidak mempengaruhi cara berpikirnya sama sekali. Tetapi dia mendapat cara berpikirnya ini dipengaruhi karena pergalanya setelah dari Amerika di Timur Tengah. Nah itu yang kemudian dia di Timur Tengah bertemu Gus Dur, itu pertemuannya yang pertama. Dan kemudian di sana sepulang dari Timur Tengah itu setelah keliling-keliling dari beberapa negara, kemudian Cak Nur baru cara berpikirnya menjadi seperti ini. Nah itu yang benar itu yang dari Amerika atau Timur Tengah? Kalau misalnya dari Amerika kan berarti Cak Nur melakukan memahami cara berpikir seseorang itu sesuai dengan Islam di Amerika sama perbandingannya sama Islam di Indonesia. Tapi kalau di Timur Tengah berarti digabungkan antara Islam di Indonesia sama di Timur Tengah. Soalnya mayoritas Islam kan di Timur Tengah. Sedangkan di Indonesia ini juga termasuk negara satu-satunya yang sedikit terarabkan, maksudnya hanya memahami Islamnya saja. Oke. Begitu ya? Cukup. Iya, jadi kalau saya melihat itu semua tidak lepas dalam bentuk cara berpikir Cak Nur. Itu semua dia lihat realita kan. Dia lihat Indonesia, dia lihat Amerika, dia lihat Timur Tengah. Di situ ada pertanyaan besar. Kenapa sih orang-orang negara-negara Islam itu selalu terbelakang misalnya? Kan begitu. Misalnya dia ya mungkin ketika dia masih di Gontor, masih di Jawa Timur, itu tidak ada persoalan gitu. Tidak ada persoalan. Dalam artian dia merasa bahwa Islam itu belum terbelakang gitu. Kan begitu. Islam itu belum terbelakang. Ketika dia mulai di Jakarta itu ada persoalan ini. Islam ini sudah mulai terbelakang. Kan kadang kita begitu. Ketika dia ke Amerika, kok ini orang Barat sudah jauh lebih maju gitu. Apa yang salah gitu? Dia kemudian ke Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah itu kan pada umumnya terbelakang. Sampai hari ini kata teman saya pernah ke sana itu, Indonesia itu masih jauh lebih maju daripada Mesir gitu. Berarti apa yang salah gitu? Islam yang katanya itu umat pilihan yang terbaik, tetapi dalam realitasnya justru orang-orang non-Islam itu yang jauh lebih maju dan kita tertinggal gitu. Ya dia lihat realitas di Timur Tengah seperti apa. Nah itu semua mempengaruhi cara berpikir dia. Jadi bagi saya di Amerika dia dipengaruhi cara besar sekali. Di sana dia menuliskan disertasinya tentang Ibnu Taimiyah di Amerika, dan itu tentu di promotornya pasti orang sana. Paling tidak promotor itu mempengaruhi cara berpikir, membuka cara berpikir. Promotor, pembimbing. Salah satu kelebihan ilmu metode keilmuan barat itu dia membuka cara berpikir. Jadi itu tidak sempurna. Itu yang membapak dalam artian studi dia di Amerika Serikat membuka cara berpikir dia, bagaimana cara berpikirnya dibuka, dan kemudian dia ke Timur Tengah dia melihat enggak. Oh iya, ada yang salah.
Karena ada persoalan besar saya kira. Itu tadi antara idealitas dan realitas itu ada gap yang sangat jauh. Itu tadi Islam itu katanya adalah umat yang terbaik, umat yang yang pilihan, tapi nyatanya kita terbelakang misalnya. Itu kan ada persoalan besar. Apa yang salah gitu. Nah, kadang kita tidak merasa kadang kita merasa tidak ada yang salah ketika kita tidak pernah keluar. Kita sekali-sekali memang perlu melihat diri kita melalui orang lain. Itu cara Gus Dur kan begitu sebenarnya. Jadi kalau kemudian teman-teman tidak memahami proses historis yang dilalui oleh Gus Dur, dan misalnya kenapa sih Gus Dur itu harus mengistimewakan orang-orang Tionghoa kan, berikan perlindungan kan, begitu dia menjadi presiden kan itu salah satu yang kebijakan Gus Dur itu yang sama orang Tionghoa kan itu, memberikan perlindungan terhadap orang, memberikan perhatian. Karena dia pernah merasakan bagaimana hidup di luar. Islam itu minoritas. Nah, itu semua. Jadi cara berpikir itu ya harus begitu. Jadi kadang-kadang memang bagi saya ya keluar itu penting. Cara berpikir kita harus dibuka. Ya, cara berpikir dibuka ya diskusi kemudian kan. Bagi saya cara berpikirnya Nurholis Majid itu terbuka ketika dia ke Indonesia, ke Jakarta, ke Amerika, dan ke Timur Tengah. Dia melihat perbedaan. Katanya umat Islam itu adalah umat pilihan yang terbaik, tapi nyatanya mereka jauh tertinggal. Apa yang salah nih? Apa yang salah? Apa yang salah? Nah, itu yang membuat dia misalnya melihat Islam di Indonesia yang berbeda dengan Islam yang ada di Amerika, Islam yang ada di Timur Tengah. Lalu apakah harus sama atau memang tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya yang menjadi bangunan dari lahirnya gagasan besar dia, Islam, kemodernan dan ke-Indonesia itu sebenarnya. Silakan, masih ada teman-teman bertanya, masih ada waktu kita 5-10 menit. Mungkin lebih panjang tadi. Dari antara gagasan-gagasan Canggur ini, terutama yang Islam no itu apakah sudah diterima baik oleh negara? Ya? Karena di sana sekarang masih pada partai Islam itu. Apakah negara sudah menerima baik gagasan Canggur ini? Ya sebenarnya negara tidak perlu menerima, tapi bagaimana masyarakat itu. Jadi agama itu kan sebenarnya ya dia seharusnya menjadi pandangan hidup gitu. Dia tidak seharusnya tidak harus diinstitusionalisasikan gitu agama itu. Tetapi kan hari ini itu sudah banyak kemudian pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan yang itu menerima gagasan Cak Mo. Tetapi memang masih banyak yang belum menerima. Dengan misalnya yang tidak menerima itu misalnya dia mendirikan partai dengan asasnya Islam misalnya kan. Itu kan dia tidak. Ya itu tadi PKS itu masih asasnya Islam, walaupun kalau dia juga pakai Bismillah juga sih kemudian itu. Tetapi ya gagasan itu diterima atau tidak itu butuh waktu. Tahun 70-an itu kontroversial, diserang di mana-mana. Tapi hari ini itu udah banyak yang menerima gagasan dia, buku-bukunya dia, walaupun itu memang belum masif gitu. Oke, nah gitu saya kira anunya proses Cak Nur itu membangun gagasan itu, dan dia ya memang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Bagi saya ini aja Pak. Teman-teman boleh sepaham dengan atau tidak dengan gagasan-gagasannya dia. Cuma bagi saya dia punya sumbangsi besar. Untuk Wijoyo saya kira ada juga nanti ya. Itu ada tuh. Itu teman-teman perlu pelajari juga. Kunto Wijoyo juga punya sumbangsi besar. Dia punya gagasan besar untuk Indonesia. Gitu. Ya, jadi orang-orang ini saya kira yang punya gagasan besar itu Kunto Wijoyo, ya jelas dia punya gagasan gitu.
dia punya gagasan. Kalau yang lain itu kan ngikut aja, misalnya kayak Komarudin Hidayat, kenapa dia itu karena ia berdiri di atas pundaknya apa ininya anu semua, Cak Nur semua kan, cara berpikirnya loh berdiri di atas itu semua. Yudi Latif, dia berdiri di atas semua. Ia membangun anunya itu kan Cak Nur itu. Jadi kayak Yudi Latif itu cara berpikirnya moderat, plural. Ya karena itu berdiri di atas ininya Cak Nur. Komarudin Hidayat juga begitu saya kira. Yang tokoh-tokoh yang lain juga begitu sih. Dipengaruhi Sumardi Asa itu sama. Yang pertama kali mendobrak itu adalah makanya dia Kunto Wijoyo juga punya hal baru saya kira di gagasan-gagasan. Nah, tokoh-tokoh seperti ini teman-teman itu perlu paham bagi saya gagasan-gagasan besar yang itu mempengaruhi proses keagamaan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia hari ini. Aktivis-aktivis biasanya itu membaca buku-bukunya Nurholis Majid. Saya dulu ya sering sekali mendiskusikan buku-bukunya Nurholis Majid itu, Ali Syariati, saya kira itu. Karena itu semua gagasan-gagasan yang melahirkan perubahan. Jadi, ya karena memang perubahan besar itu kadang lahir dari gagasan-gagasan besar. Silakan, masih ada waktu kita 10 menit bangga. Gimana? Silakan, masih ada teman-teman kita bisa. Ya mungkin inilah anunya Nurholis Majid, teman-teman. Jadi Nurholis Majid itu begitu. Kalau ada yang belum kenal ya begitulah dia. Kalau Anda selama ini mengenalnya cuma sekedar nama dari omongan, ya ini yang dari hasil bacaan saya, dan teman-teman bisa membaca buku-bukunya dia. Banyak saya kira di toko buku karya-karyanya dia. Harus Anda baca itu. Jadi, termasuk misalnya Nurholis Majid itu kan dia tidak sepakat misalnya kalau misalnya negara Islam itu, karena bagi dia ya Pancasila itu adalah kalimatun sawa itu, karena itu bagian dari cara berpikir yang plural itu ya. Kalimatun sawa itu tempat bertemunya dia menjadi wadah tuh bertemunya beberapa warna itu. Jadi itu Pancasila bagi dia. Bagaimana dia memahaminya itu karena cara berpikir kalimatun sawa itu. Jadi ya teman-teman saya kira perlu membaca lah lebih jauh buku-bukunya Nurholis Majid. Banyak sekali buku-bukunya Nurholis Majid itu, yang baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis dengan ya, beberapa tokoh-tokoh atau penulis-penulis lainnya. Silakan itu Mbak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya cukupkan aja. Sudah cukup. Mungkin diskusi kita tentang gagasan Nurholis Majid yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Said semoga bisa bermanfaat. Mungkin nanti kita bisa mengetahui gagasan dan pemikirannya lebih lanjut melalui buku-buku yang tadi referensinya sudah diberikan di awal. Mungkin terima kasih untuk Mas Ahmad Said sudah mau meluangkan waktu dan sharing bersama kita. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti malam kita lanjut lagi diskusi dengan materi mengenal gagasan Islam transformatif Kunto Wijoyo. Jadi mungkin nggak usah pergi aja, kita nunggu buka puasa di sini bareng-bareng. Itu aja sih.